kemudian ada persoalan, pasti perebutan kekuasaan. Tahta ini kedua, memang beda pendapatan. bukan beda pendapat, ini pendapatannya. Beda pendapatan, mengeluarkan fitnah, namimah, hoax dan sebagainya. Nah, ini karena beda pendapatannya. Juga soal halal, menghalalkan cara. Nah, akhirnya Machiavellis ya. Ya, Machiavellis itu adalah ya al-ghayah tubarirul wasilah. Bahasa Arabnya. Ya artinya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Ghayah itu adalah tujuan. Bagaimana tubarirul wasilah dengan menghalalkan segala cara? Ini adalah sebenarnya produk renesan yang sudah nggak relevan sebenarnya. Ketinggalan kadoan ya. Itu di dark age, yaitu adalah dark age itu adalah masa kegelapan orang Eropa itu ya, yang mereka itu kemudian mengeluarkan teori yang aneh-aneh. Ya. Sudah terlewati ya mestinya dari beberapa generasi. Kenapa orang modern kok sekarang malah mengadop yang itu? Iya. Ini kan ya seperti kata orang, tidak ada jalan yang salah adalah pilihan kita. Nah itu. Karena itu ya ini tadi kita ternyata senang sekali saya membahas kalau kemudian hadis ya, petuah dari Rasul itu dihubungkan dengan sejarah kita. Biar nanti lebih masuk di kalangan kita sehingga kita itu tidak terlalu minder. Karena penyakit umat itu adalah ketika mereka minder menghadapi budaya orang lain. Ya kita harus yakin bahwa orang Indonesia itu kaya. Coba lihat ya, di daerah lain tidak ada yang kayak Borobudur, itu tidak ada. Itu dinasti Sailendra yang Buddha. Nah nanti dinasti Sanjaya itu rakyat pikatan untuk nyaingi Borobudur, dia menciptakan ya candi Prambanan dan sekitarnya itu luas sekali. Itu belum dieksplor semua. Jadi rakyat pikatan itu kan nikah dengan Dyah Pramodawardhani. Kebetulan istrinya itu Hindu, sedangkan dia itu rakyat pikatan dari dinasti Sanjaya Buddha. Ya supaya kemudian ya terjadi harmonisasi, maka beliau itu supaya kemudian umat ya Buddha juga tidak dianaktirikan karena istrinya kan sudah ada peninggalan Borobudur, maka dia membuat. Dan itu bukan satu malam, Pak D. Kalau Bandung Bondowoso dan Loro Jonggrang itu kan cuma satu malam. Kalau menurut prasasti itu ternyata ya dibangunnya Prambanan itu 4 dinasti. Kalau soal kata-kata satu malam itu ternyata kalau diurai secara bijak filsafat itu bahwa malam itu adalah gelap, malam adalah sepi. Ternyata kemungkinan Pak Ustadz cara membangun itu tidak dipopulerkan dulu sebelum itu jadi. Jadi tidak ada launching peletakan batu pertama, mungkin itu. Namanya sidem. Sidem permanem tanono sabawane walang asik. Jadi mungkin itu yang kalau sekarang kan apa-apa diekspos. Kalau orang dulu itu sopan, yaitu mikul dur, mendem jero. Jadi meskipun nenek moyang mereka itu mungkin keliru atau salah, mereka berusaha untuk menutupi. Dan tidak diudal-udal. Enggak diudal-udal. Kayak misalnya Ken Arok. Ken Arok itu ternyata lahir dari Bathara Surya. Sedangkan ibunya adalah ya Kendok, dan bapaknya Gajah Poro. Gajah Poro itu sampai shock ya ketika melihat ternyata istrinya hamil. Padahal dia tidak ada di rumah. Padahal dia tidak ada di rumah. Terus kemudian di Praraton sama Negara Kertagama digambarkan ya seakan-akan ya ibunya itu ya digauli oleh Bathara Surya. Dewa Srengenge itu. Tapi sebenarnya itu sanepan saja. Kemungkinan itu adalah Raja Kediri itu. Yang menghendaki Kendok tadi. Yang menghendaki Kendok tadi. Jadi kan orang Jawa itu menutupi kan dengan cara-cara yang bijak. Dengan cara yang bijak, di dalam serat itu berusaha untuk menutupi dan kemudian berusaha untuk menutupi tapi menghormati Mas. Meskipun kita lihat ya kayak Ken Arok itu kan ngerebut bojone. Tunggula Metung itu. Tunggula Metung ya diperjoyo ya kemudian dia naik tahta, tapi itu diceritakan dengan sangat halus dengan intrik-intrik yang menarik, tetapi sebenarnya kalau vulgar memang tidak menarik karena hanya pembunuhan merebutkan seorang wanita. Tapi kan kalau dalam perjalanannya ternyata dibantu oleh para begawan. Kalau dibantu begawan berarti kan keturunan pangeran. Keturunan pangeran berarti kan mungkin bapaknya bukan Bathara Surya tapi Raja Kediri. Karena mesti ditelisik ya. Orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, punya keberanian dan punya
apa itu jiwa heroik itu mesti tidak sembarangan. Ya, itu pasti sudah ditimbang oleh para begawan pada waktu itu. Ini menunjukkan pada kita sifat ini yang kemudian mulai hilang. Memikul dhuwur, mendem jero. Ya. Sehingga akhirnya kalau ada salah pun berusaha untuk ditutupi dan karena itu mau tidak mau secara kenyataan ya nenek moyang gitu. Tapi yang terjadi sekarang ini kalau ada salah masa lalu dari mungkin penguasa masa lalu dibongkar, diinjak supaya dia terlihat lebih baik daripada yang sudah tiada. Padahal belum tentu dia berjalan ke sana. Namanya blaming itu menyalahkan. Nah, kalau menyalahkan seperti ini sebenarnya kelihatan maturitas kejiwaannya. Imatur apa? Belum dewasa. Jadi sifat childish atau kekanak-kanakan sering menyalahkan. Itu seperti ngendikane joknya Gus Dur tuh. Ini kok seperti masih taman kanak-kanak kan pernah itu. Itu menunjukkan bahwa orang yang sering menyalahkan orang lain itu sebenarnya framingnya itu framing childish, itu kekanak-kanakan. Karena itu kalau kemudian ada yang sudah sepuh, ya rambutnya sikapnya sudah berat, masih semacam itu, sifatnya kok masih seperti itu, ya kita harus mikul dhuwur, mendem jero, berusaha untuk menasihati ya dengan sebijaksana mungkin. Kayak misalnya ya dulu Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau itu melewati muridnya itu seorang syekh ya yang mengajar murid-muridnya yang lain. Punya murid maksudnya. Masih punya murid. Nah, dia itu ketika panas ngentak-ngentak, panas yang terik, ternyata si muridnya tadi itu ngiyup. Muridnya itu kepanasan. Imam Ahmad bin Hambal ketika melewati taklimnya muridnya tadi dia diam saja, ditunggu sampai malam hari. Sampai murid yang lain sudah tidak ada. Murid yang lain sudah pulang, dia tahu ya muridnya itu pasti menunaikan sholat malam ya jam 1 itu. Jadi jam 1 itu dia datang, ditotok dengan pelan-pelan. Setelah dibuka, masya Allah, guru kenapa kok jenengan rawuh? Dalu, semuanya sudah tidur, semua sudah tidur. Aku mau memberitahukan pada kamu bahwa sesungguhnya kamu tadi keliru. Kamu duduk di tempat yang rindang, teduh, dan muridmu kepanasan, itu tidak bijak. Jadi untuk ngilik nih muridnya kan sebenarnya dia bisa. Padahal dia benar-benar salah si muridnya tadi. Muridnya itu salah. Harusnya langsung ditongok gitu kan. Orang sekarang biasanya stylenya begitu. Begitu menampakkan kekuasaannya, menampakkan kebenarannya dengan akhirnya egonya kan yang muncul. Nah ini ternyata enggak, itu namanya sabar Pak Din. Jadi sabar itu saya berusaha untuk menyotohkan sabar tadi bolak-balik dari sabar yang paling besar Maulana Malik Ibrahim yang memberikan solusi sampai kemudian sabar ketika menghadapi orang yang keliru. Karena ini namanya insaf bil khata'. Insaf itu artinya apa? Adil ketika dalam keadaan melihat orang yang salah. Dan ini yakin ini tidak mudah, sulit sekali. Tidak mudah dan bekalnya tadi Pak Ustadz ya sabar menunggu waktu yang paling tepat seperti menasihati muridnya tadi. Coba menunggu dari pagi sampai malam jam 1 itu kan butuh energi yang ekstra. Dan waktunya enak-enak tidur ya sesok aja, tapi beliau menyegerakan itu. Ya coba seperti orang sekarang udah tokoh, udah bagus, tapi kekanak-kanakan menulis kritik itu langsung menyerang kepada orang itu langsung di medsos. Dengan personal, dengan indikasi yang jelas. Yang jelas itu sebenarnya aku loh lebih baik daripada kamu. Iya, itu ungkapan yang dibaca di balik itu kan sebenarnya itu. Dia pengen ngedol nih orang lain hanya untuk memunculkan ego dirinya. Untuk menaikkan dirinya sendiri dengan ancek-ancek penderitaan yang penderitaan atau kesalahan orang lain yang mungkin kesalahannya itu enggak seperti itu. Atau kesalahan mungkin tidak dilakukan karena dirinya itu, tapi mungkin karena kepentingan orang yang lain. Iya kan, kita nggak tahu ya orang salah itu karena dia memang alpa atau nggak tahu atau nggak berilmu atau dia lupa, kelelahan apa-apa kan ada ruang untuk memaafkan banyak sekali. Tapi kadang-kadang orang nggak begitu langsung menghakimi. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu nuduh nih kesalahan orang di tempat yang ramai itu jelenge ngelok nih. Menelanjangi orang, mencaci maki orang, ya takwak ya kesalahan pada orang lain di tempat umum itu adalah menghujat. Kalau menasihati itu secara sir secara diam rahasia ya itu baru bijaksana.